Video kali ini kita akan membahas skema box NTX BRX112 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12922. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Karena di sini nggak disediain ukuran rinci dari transducer speakernya, kita lanjut ke spesifikasi teknisnya aja. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mili atau 12 inci. Daya maksimum 250 watt untuk rentang frekuensi mulai dari 37 sampai 3800 Hz atau 3,8 kHz. Kemudian untuk sensitivitasnya 93 dB dan ukuran voice coilnya 49,5 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk fs 37 Hz, DCR 2,8 ohm, GTS 0,74, CAS 0,83, GMS 6,45, MMS 109,1 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 9 Tesla meter, fast 69,7 liter, efisiensi 0,35%, SD 514,7 cm persegi, dan XMAX 7,87 mm. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue rekomendasikan di sini adalah 240 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Sebagai catatan, speaker ini bisa stabil di minimum impedansi 3 ohm selama titik potong atasnya itu nggak lebih dari 160 Hz. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silakan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi sekitar 40 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 240 watt, pergerakan udara pada port, puncaknya diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 25,6 Hz pada minus 3 dB. Dan agar ini benar-benar bisa optimal, pastikan amplifier yang digunakan itu memang udah memadai untuk merespon frekuensi subwoofer.
Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 430 mili, panjang ke belakang 560 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 50 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili. Sementara untuk ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 465 mili. Untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan 2 lapis. Lalu untuk mencegah bocoran suara ke belakang, maka di sini ditambahkan penguat dengan bentuk seperti ini. Untuk ukurannya 160 mili dengan ketebalan 30 mili. 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari 2 potong multiplex 15 mili. Sementara untuk handle, nanti silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silahkan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.